Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elia Dwi Lestari dari kelas 5F HTN. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama saya akan membahas 4 materi, yaitu yang pertama pengertian hukum acara peradilan agama, kedua sumber hukum acara peradilan agama, tiga prinsip hukum acara peradilan agama, dan yang keempat praktik hukum acara peradilan agama di lapangan. Pengertian hukum acara peradilan agama yaitu rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara seseorang bertindak di muka pengadilan agama dan cara pengadilan agama untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum positif Islam yang menjadi sumber hukum material bagi lingkungan pengadilan agama. Kedua, sumber hukum acara peradilan agama. 1. HIR atau RPG, hukum acara perdata yang berlaku bagi peradilan. Kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Tiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. 5. Surat Edaran Mahkamah Agung. Sumber utama hukum material peradilan agama antara lain: 1. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. 2. Hukum positif yang berkaitan dengan tugas dan wewenang peradilan agama. 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987. Prinsip hukum acara peradilan agama. Yang pertama, asas personalitas. 2. Asas kebebasan. 3. Asas wajib mendamaikan. 4. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. 5. Asas persidangan terbuka untuk umum. 6. Asas legalitas dan equality. 7. Asas aktif memberi bantuan. Asas hukum acara peradilan agama. 1. Peradilan atau hakim bersifat pasif. 2. Mendengar pihak-pihak berperkara di muka pengadilan. 3. Peradilan agama memutus perkara berdasarkan hukum Islam pasal 2 dan 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 4. Peradilan agama dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dijelaskan dalam pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan yang kelima, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dijelaskan dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Praktik hukum acara peradilan agama di lapangan. Berdasarkan data dari Peradilan Agama Bojonegoro, jumlah total kasus perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Bojonegoro sepanjang tahun 2020 sebanyak 2.895 perkara. Jumlah tersebut didominasi kasus cerai istri gugat suami sebanyak 168,64%, sementara cerai suami talak istri sebanyak 31,36%. Alasan istri menggugat cerai suami 49% karena tidak ada keharmonisan yang dipicu oleh beberapa hal, antara lain karena wanita tidak diberikan hak-haknya, tidak diperlakukan dengan baik dan sopan. Selain itu juga karena faktor KDRT. Alasan karena faktor ekonomi atau karena suami tidak memberikan nafkah lahir kepada istri yang jumlahnya sebesar 31%. Sedangkan sisanya sebesar 18% karena adanya pihak ketiga atau adanya perselingkuhan.